Lebih baik hidup miskin daripada nggak masuk surga. Kalian pasti pernah dengar statement sejenis ini. Sekilas mungkin ini terdengar bijak. Kalau kita telan maknanya secara agamawi pun, tampaknya nggak ada yang salah. Tapi, apakah benar kalau hidup miskin berarti lebih dekat dengan surga? Masalah dari statement ini tuh, bukan tujuan masuk surganya. Yang jadi masalah itu, kalau statement ini dipakai sebagai kedok untuk nggak apa-apa loh kalau hidup gue miskin. Statement yang terdengar bijak ini, nggak taunya sering dipakai menjadi alat untuk menormalisasi hidup miskin. Ironi terbesar adalah, agama yang seharusnya membuat taraf hidup seseorang menjadi lebih baik, seringkali malah dijadikan tameng atas kemiskinan itu sendiri. Meski masyarakat Indonesia itu sangat agamawi, tapi tingkat kesejahteraannya masih jauh dari ideal. Menurut BPS per September 2024, sekitar 8,6% penduduk hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Tetapi angka ini belum termasuk mereka yang disebut rentan miskin, yaitu sekitar 24,4%. Jadi sebenarnya, sekitar sepertiga penduduk Indonesia itu hidup di zona rentan finansial. Zona rentan finansial yang dimaksud di sini adalah masyarakat yang mudah jatuh miskin akibat guncangan kecil seperti sakit, PHK, atau inflasi. Dan yang lebih miris, banyak dari kita yang malah nganggep kondisi ini tuh wajar. Seolah-olah dengan banyaknya ibadah, maka kehidupannya terjamin dari ancaman kemiskinan yang nyata. Kalian percaya nggak sih kalau akar dari kemiskinan itu sebenarnya ada pada pola pikir? Masalahnya jelas bukan pada agamanya, tapi justru pada pola pikirnya yang seringkali diwariskan secara turun-temurun. Pola pikir miskin yang terus berulang dapat membentuk sudut pandang yang salah terhadap uang. Dalam psikologi keuangan, istilah ini kita sebut false belief, yaitu kepercayaan yang salah terhadap uang. Kepercayaan ini seringkali timbul karena pengaruh lingkungan eksternal, seperti lingkungan pertemanan, keluarga, atau bahkan pengajar-pengajar yang memiliki latar belakang serupa. Karena pengaruh eksternal, tanpa sadar false belief ini bisa saja kita adopsi dan diam-diam menggerogoti mindset keuangan kita. Meski kita tidak termasuk dalam golongan miskin. Pada video kali ini, kita bakalan kulitin satu persatu 6 mindset miskin berkedok agama. Pastikan kalian tonton sampai selesai. Kita mulai dari false belief yang pertama. Orang kaya sulit masuk surga. Mindset ini tuh kasih perspektif, seolah-olah orang kaya itu lebih dekat dengan kemaksiatan dunia. Kenapa? Karena orang kaya seringkali diidentikan dengan gaya hidup bebas dan foya-foya. Secara kontra, orang miskin itu lebih mulia karena tidak banyak kenikmatan dunia yang bisa dibeli. Akhirnya, muncul pola pikir, gak apa miskin, yang penting jauh dari maksiat. Apakah ini benar? Padahal, pada realitanya, lingkungan sosial dengan kemiskinan yang lebih ekstrem cenderung menimbulkan tingginya angka kriminalitas. Menurut studi dari World Bank, terdapat korelasi kuat antara ketimpangan ekonomi dan tingkat kriminalitas. Semakin besar ketimpangan, semakin tinggi laju kekerasan di sebuah negara, bahkan termasuk jumlah kasus pembunuhan. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena secara hierarki psikologi, desakan untuk bertahan hidup itu jauh lebih kuat daripada sekedar ingin kaya. Semua makhluk hidup dibekali insting untuk melakukan apapun demi bertahan hidup. Gak percaya? Ini contohnya. Demi bayar utang pinjol, pria di Binjai bikin laporan palsu ngaku dibegal. Tuh kan, orang itu bisa jadi kreatif banget kalau lagi dalam survival mode. Siapa coba yang kepikiran sampai kayak gini? Inilah bahayanya, orang yang lagi benar-benar kepepet. Mereka akan menjadi sangat kreatif, bahkan mampu menciptakan modus penipuan baru yang belum pernah ada. Diperparah lagi, lingkungan yang lebih miskin cenderung memiliki edukasi yang lebih rendah. Jadi, bayangin udah kepepet, gak ada duit, kreatif banget, tapi gak teredukasi dengan baik.
Makanya konsep di mana orang kaya itu sulit masuk surga perlu kita pertanyakan. Kalau memang benar hidup orang miskin lebih mulia, apa berarti surga isinya orang miskin semua? Lanjut ke false belief yang kedua. Apakah benar rezeki sudah ada yang atur? Bagaimana dengan nasib orang-orang yang hidup miskin sampai akhir hidupnya? Di antara dari mereka, bahkan ada yang berujung tragis. Ini contohnya, tak bisa bayar rumah sakit, pasien kurang mampu di balik papan akhirnya meninggal. Apakah ini yang disebut takdir? Kata rezeki sudah ada yang atur, bisa jadi bijak kalau kita menempatkannya secara akurat. Karena, nyatanya, memang ada banyak hal di dunia ini yang kita nggak bisa atur. Sehingga pasrah pada Yang Maha Kuasa adalah suatu kewajiban. Namun, yang jadi masalah itu kalau mindset rezeki sudah ada yang atur, justru jadi pelarian dari bentuk tanggung jawab. Di balik hal-hal yang kita nggak bisa atur, segala sesuatu yang ada dalam diri kita bisa kita atur. Otak kita, pola hidup kita, bahkan sampai etos kita di tempat kerja, semuanya bisa kita atur. Jadi, pasrah tidak sama dengan malas. Pasrah tidak sama dengan lalai. Pasrah tidak sama dengan menyerah. Mungkin kita sering bertanya-tanya, kapan ya Tuhan bukain pintu rezeki buat kita? Tapi coba pertanyaan ini kita balik. Bagaimana kalau ternyata selama ini rezeki itu sudah menghujani kita? Apakah kita sudah menyiapkan wadah untuk menampungnya? False belief yang ketiga. Orang kaya hidupnya nggak tenang. Banyak masalah, beban dan hutang. Konon katanya, punya perusahaan itu nggak enak. Punya banyak masalah, tanggung jawab atas karyawan, sampai hutang yang numpuk. Tapi hutang orang kaya itu berbeda dengan hutang orang miskin. Kalau orang kaya berhutang, itu karena mereka udah paham celah marketnya. Dan udah nemu model bisnisnya. Alhasil, orang kaya ngutang malah makin kaya. Sementara orang miskin itu ngutang karena kepepet. Atau bahkan hanya sekedar untuk keperluan konsumtif. Alhasil ngutang malah makin miskin. Realitanya, buat kita bisa hidup tenang dan berkecukupan, kita butuh uang. Kalau sakit harus ke dokter, jelas butuh uang. Mau ngajak doi jalan, tetap perlu uang. Mau nikah, apalagi ini. Bagaimana dengan keinginan untuk membahagiakan kedua orang tuamu? Menjamin masa tuanya selama masih hidup sehat di dunia. Jangankan hal duniawi, naik haji aja tetap butuh uang. Jadi intinya gini, namanya hidup pasti punya beban. Namanya merintis pasti banyak masalahnya. Nggak perlu lari dari tanggung jawab, cukup hadapin aja. Karena kalau kita pikir-pikir lagi, beban mana yang lebih mematikan? Beban orang kaya atau beban orang miskin? False belief yang keempat. Sering sedekah supaya rezeki lancar. Gua yakin semua dari kita pasti udah pernah sedekah minimal sekali dalam hidupnya. Bagi sembako ke orang yang gak mampu, kunjungan ke panti asuhan, atau memberi donasi ke tempat ibadah. Tapi pernah gak di saat kondisi lagi sulit, kita mikir, kenapa gua sial terus ya? Padahal udah rajin sedekah. Dan kita jadi bingung, apakah amal ibadah kita sebenarnya diterima? Coba gini deh, gimana kalau kita nggak usah pikir-pikir lagi soal sedekah yang pernah kita kasih? Ikhlasin aja, pasti hidup jauh lebih tenang, hati jadi lebih lega. Karena emang pada prinsipnya, sedekah itu harus tulus dan nggak hitung-hitungan. Jadi kita nggak perlu punya mindset kayak gini. Gua kan udah kasih sedekah bulan ini, bulan depan bisa kembali berapa ya? Mindset kayak gini tuh ada nama kerennya, yaitu mindset berbasis return of investment. Ini bunyinya, kalau gue udah keluar duit sekian, untungnya bisa balik berapa ya? Mindset kayak gini tuh bagus banget kalau kita terapkan dalam dunia bisnis dan investasi. Dunia di mana semuanya perlu perhitungan yang matang. Tapi kalau dibalik-balik, pasti jadi pusing sendiri. Jadi pas waktu dagangan lu kecolongan, lu malah mikir, udah ikhlasin aja. Tapi giliran sedekah di panti asuhan, lu mikir gini, kan gue udah rajin sedekah, pasti dagangan gue makin laris. Waduh.
False belief yang kelima. Percaya mistis bisa ubah nasib? Pastinya kalian udah nggak asing lagi ya. Kalau orang Indonesia itu sangat identik dengan hal-hal berbau mistis. Saking mistisnya, nggak jarang kalau ada dagangan di suatu kompleks lebih laris dari yang lainnya, pasti selalu dicurigai. Nih orang pakai guna-guna ya, dukunnya kuat nih. Pola pikir kayak gini tuh bener-bener mencerminkan kalau mereka itu punya konsep kesuksesan yang abstrak. Di mana kesuksesan itu bukan sesuatu yang dikejar, diraih, atau diusahakan, tapi lebih ke arah hoki-hokian. Kalau rame dibilang hoki, kalau sepi dibilang azab. Menurut lu, kalau mayoritas pengusaha dan SDM di Indonesia punya mindset kayak gini, negara ini mau dibawa kemana ya? Gak jarang, hal mistis kayak gini tuh ditemuin di lingkungan sosial yang cenderung lebih miskin. Dimulai dari praktik perdukunan, pakai jimat supaya dagangan laris, sampai percaya mujizat palsu yang dikomersialkan lewat televisi atau medsos. Kenapa hal-hal kayak gini tuh laku banget di lingkungan yang lebih miskin? Karena seringkali mereka itu merasa putus asa dalam penderitaan, sehingga mereka menginginkan perubahan secara instan. Ditambah lagi dengan edukasi yang serba minim, akal rasionalitas mereka itu tidak terlatih. Sehingga mereka cenderung memilih solusi yang bisa menyentuh sisi emosional mereka. Akhirnya, hal-hal mistis seringkali dipilih sebagai jalan pintas sebagai solusinya. Naasnya, alih-alih menjadi jalan pintas bagi orang miskin, justru hal ini menjadi jalan pintas bagi oknum. Percaya deh, gak ada cara untuk mengubah nasib selain kerja keras dan kerja cerdas. Gimana kalau ternyata dagangan tetanggamu itu bisa lebih laris karena mereka memang lebih paham dengan permintaan pasarnya, dan mereka mau kasih effort lebih demi menjawab itu. Gak cuma kasih effort, mereka bahkan ngerti ilmu-ilmu marketing dan branding yang kamu belum paham. Seorang penulis fiksi ilmiah legendaris, Arthur C. Clarke, pernah mengatakan, teknologi yang sangat maju akan terlihat seperti sihir bagi orang yang tidak memahaminya. Maksud sederhananya gini, bagi orang yang gak paham, ilmu itu kelihatan kayak mistis. Tapi bagi yang paham, semua itu adalah sains. False belief yang keenam, uang sumber kejahatan. Gak jarang, kita diajarin kalau uang bisa bikin orang jadi jahat. Ada orang korupsi karena uang, ada orang nipu demi uang. Padahal, di saat yang sama, uang bisa dipakai untuk melakukan berbagai kebaikan. Kita bisa menjamin kehidupan orang-orang yang kamu sayangi. Kita bisa berbagi dengan orang yang lebih membutuhkan. Bahkan kita bisa pakai untuk merintis bisnis dan investasi. Jadi, coba deh pikir baik-baik, yang jahat itu uangnya atau orangnya? Uang itu benda mati. Secara psikologi finansial, uang hanyalah sebatas alat tukar. Tapi seringkali, manusia kasih makna emosional pada uang. Kita bisa merasa takut saat gak ada uang. Kita bisa merasa lega saat ada uang. Faktor emosional ini yang seolah-olah membuat kita berpikir kalau uang itu bisa jadi jahat atau baik. Coba perhatikan quotes ini, uang tidak mengubah siapa dirimu. Ia hanya mengungkap siapa dirimu yang sebenarnya. Orang baik dikasih uang, bakalan makin bersinar. Tapi orang jahat dikasih uang, bakalan jadi bencana. Sementara uangnya tetap netral, setuju? Sebelum gue tutup video ini, gue mau ucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Apakah kalian sependapat dengan video ini? Atau kalian punya argumen sendiri? Tulis di kolom komentar ya.